Tuhan yang memberikan kami hidup, kami bersyukur karena Engkau datang sungguh untuk memberikan hidup, baik hidup di dunia ini, hidup yang baru, sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur di dalam Engkau kami tidak mati, di dalam Engkau maut dikalahkan, di dalam Engkau kami beroleh hidup yang berarti. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan lagi waktu ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Dan kiranya Roh Allah membuat kami dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan firman itu boleh mengubahkan bukan saja pikiran kami, tapi seluruh seantero hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, segala kuasa yang mau menghancurkan, kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Berilah Roh-Mu yang bekerja membawa kemerdekaan, supaya kami boleh hidup dengan merdeka melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dipersilahkan untuk duduk, baik yang di sini, baik yang di rumah, kalau tadi berdiri. Hari ini tema kita adalah mengosongkan diri. Mari kita membuka kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semuanya. Yang lain boleh mengikuti dalam hati, yang di rumah bisa ikut dengan bersuara. Ya, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudara-saudara, gelas yang penuh tidak bisa diisi karena penuh, ya kan? Iya, tapi gelas yang kosong bisa diisi ya, karena gelas itu kosong. Iya. Kalau kata mengosongkan diri itu bagaimana artinya ya? Iya. Kalau kita identifikasi gitu ya, dengan siapa kata mengosongkan diri ini paling cocok? Siapakah orang yang di dunia ini kita rasa paling mengosongkan diri? Siapa ya yang paling mengosongkan diri? Iya. Iya. Saya merasa orang yang jatuh cinta suka mengosongkan diri. Karena dia akan memikirkan bagaimana supaya yang dicintainya itu akan senang. Iya. Jadi kalau nggak cocok rasa yang dicintainya itu biasanya dia rela. Supaya apa? Supaya bisa menyenangkannya. Ya, tapi mungkin kurang cocok juga ya. Yang paling cocok siapa ya? Barangkali para misionaris ya. Mereka dari negerinya ya pergi ke Papua gitu ya kan. Iya. Di Papua dia nggak pakai baju
yang dulu dipakainya di negerinya. Dia beradaptasi, ya kan? Dia pakai baju Papua, pakai koteka atau enggak dia ya? Ya, tapi pastilah dipakai pakaian yang masih agak sopan, mungkin tidak koteka lagi karena enggak zaman ini, tapi entah kalau zaman dulu, saya rasa mereka pakai koteka juga kalau zaman dulu. Iya, lalu kemudian dia mempelajari bahasa mereka, iya kan, padahal dia punya bahasa loh, bahasa sendiri. Belajar bahasa mereka dan dia makan makanan mereka. Bayangkan kalau di suku itu disuguhi ulat, ya ulat sutra yang hidup-hidup dimakan dengan bumbu tertentu gitu ya, atau dengan tepung tertentu. Wah, di negaranya lihat ulat sutra gelitik gitu ya, kayak mana ini gitu. Tapi untuk bisa diterima di suku itu, iya, walaupun berdoanya sama Tuhan Yesus tak berapa kali, ya kan? Tapi dia makan untuk apa? Supaya bisa diterima oleh orang-orang Papua yang dituju itu, gitu. Iya. Jadi kita melihat dalam mengosongkan diri ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah penyangkalan dirinya. Ya, artinya menyangkal. Dia kan, ya siapa sih suka makan ulat sutra atau makanan-makanan yang ada di sana? Nggak ada yang suka. Iya. Mungkin lebih enak rasanya steak kan gitu ya. Kentucky Fried Chicken gitu ya, hamburger gitu. Tapi supaya ya dapat diterima oleh orang lokal di Papua itu, ya dia nggak makan steak loh. Iya, di mana mau cari hamburger juga. Dia mau makan apa yang dimakan oleh mereka. Jadi ada penyangkalan diri, terus ada kemudian menjadi sama dengan orang itu gitu ya. Menjadi sama, bajunya tadi, bahasanya tadi, ya. Makanannya, mungkin rumahnya juga. Kalau di rumahnya di kota dulu mungkin dari batu gitu ya, atau mungkin batu-batu keramik yang lain. Tapi di sana, ya kalau orang di situ hidup dengan ilalang di atas sebagai atap, ya mereka juga akan seperti itu gitu. Iya, jadi saya rasa kata mengosongkan diri ini enak kedengarannya, tapi nggak mudah dalam melakukannya. Nggak mudah melakukannya. Kayak mana menjadi seperti orang yang dia tuju itu tadi di Papua itu. Iya. Pernahkah kita dengan dalam merenungkan Allah itu siapa sih gitu ya? Iya, dia pencipta segala sesuatu. Dia begitu mulianya sehingga tidak tahu kita berapa jumlah malaikat, semua menyembah dia. Kan hebat itu ya. Iya, sangat hebat statusnya, ya, sangat tinggi kan gitu ya. Iya. Lalu di sana dia dihormat. Dia yang dilayani. Kepada dia segala penyembahan, kepada dia segala puji-pujian, kepada dia segala penghormatan. Lalu bayangkan ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Ya, lalu pakai baju manusia, tubuh manusia, baju manusia, makanan manusia, bahasa manusia. Dalam budaya Yahudi yang ada pada waktu itu, ya, coba bayangkan. Ini suatu tingkat keterbatasan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Iya. Ya, saya dulu waktu mengunjungi orang di penjara saja saya sudah merasa risih seperti pernah saya bilang. Saya malu, maunya tadi mengunjungi orang penting, ini kok mengunjungi narapidana gitu ya. Saya merasa rendah gitu. Padahal baru mengunjungi, bukan menjadi narapidana. Iya, masih mengunjungi. Ya, tapi ya untuk merendahkan diri sedemikian ini butuh penyangkalan diri yang sangat luar biasa. Butuh kasih juga. Karena siapa yang mau, ya kan?
Iya, apalagi tadi dengan mengosongkan diri. Iya, ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi ini menarik bagi saya oleh karena kata ini sangat penting dalam hidup keluarga, juga sangat penting kalau masing-masing mempertahankan diri, karena lawan kata mengosongkan diri adalah mempertahankan diri. Ya, kalau orang terus mempertahankan diri ya berantem terus, perang. Ya, aku begini, soalnya begini, ya kan? Perang terus, ini tidak akan ada hal yang baik yang bisa muncul. Iya, dalam sebuah gereja juga kalau komunitas orang percaya semua, ya kan, mempertahankan diri, ya aku mau gini gitu ya. Iya, dan tidak mau merendahkan diri, mau jadi apa? Iya, hari ini kita belajar dari teladan Yesus sendiri. Dia yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang pertahankan. Ya, jadi aku harus datang ke dunia dalam keberadaan kepenuhan kealahan gitu ya, dengan segala kemuliaan. Saya rasa semua orang takut ya, apalagi manusia berdosa. Allah suci, kesuciannya cukup membakar, menelanjangi, membuat semua terlihat. Siapa yang tidak takut? Iya, jadi kita melihat bagaimana Allah datang ke dalam dunia menjembatani, ya, supaya manusia bisa melihat Dia, supaya manusia bisa menerima Dia. Saudara-saudara, dalam pekabaran Injil, bukan Injil yang duluan diterima orang yang datang itu dulu diterima. Kalau orangnya pun belum bisa diterima, idenya nggak akan bisa diterima, beritanya nggak akan diterima. Dan kita seringkali salah dalam hal ini, karena berita kita duluan lepas dari orang itu percaya atau menerima kita atau tidak. Iya, inilah kegagalan kadang-kadang, karena kita belum diterima, kita mau berita kita diterima. Iya, dan orang menolak berita kita karena kitanya. Ya, mengapa dia belum bisa menerima kita? Apa yang dilihat oleh orang sehingga Injil yang kita beritakan bisa dia terima? Ya, apa yang dulu saudara lihat pada orang yang menyampaikan kabar baik kepada saudara sehingga saudara bisa menerima berita itu? Apakah dulu berita itu duluan yang saudara terima ataukah dia bukan sekedar saudara percayai, tapi saudara menerima dia bahwa dia datang untuk pasti memberikan yang baik. Iya, pasti mengabarkan yang baik. Mungkin saudara melihat siapa dia dari segi apanya ya. Ya, kasihnya barangkali, kebaikannya, kepeduliannya. Dia lihat saudara berjuang membuat dia menjadi baik. Ya, berjuang untuk ya mendatangkan yang baik gitu ya. Mungkin itu awalnya gitu. Iya. Kita bisa mengevaluasi kembali ya. Bagaimana kita menerima si pemberita sehingga beritanya juga bisa kita terima. Iya. Itu sangat jarang itu orang yang gak diterima tapi beritanya diterima. Sering kali dimulai dengan melihat kerendahan hati, kasih dari yang menyampaikan, baru kemudian orang akan menerima. Jadi kadang saudara-saudara, orang bukan menolak Injil yang saudara beritakan, tapi karena saudara ditolak, otomatis Injil itu jadi ditolak. Maka seringkali hidup kita yang menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti orang Farisi itu, apa Tuhan bilang? Kamu menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Padahal orang Farisi itu merasa ya mereka sangat mengerti firman Tuhan, Taurat. Ya, mereka dengan rajin
pergi sampai ke seberang lautan sana, menobatkan satu bangsa, satu orang. Iya, tapi masalahnya adalah hidup mereka. Hidup mereka. Iya, Yesus sendiri menegur mereka dengan berkata, kamu seperti kuburan yang dicat putih, putih di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Tulang-tulang dalam kuburan itu tidak ada yang tak ya rusak, ya kan? Iya, jadi dari luar putih, tapi di dalamnya isinya adalah tulang-tulang yang sudah mulai membusuk, ya, dan akhirnya akan nanti kembali menjadi debu. Dan itulah teguran Yesus kepada orang-orang Farisi, ya, orang yang mengetahui Taurat pada zamannya, bahkan menjabarkannya sampai sedetil-detilnya, sangat berpegang pada undang-undang, tapi di dalam mereka tidak ada yang membuat orang untuk ya datang kepada Tuhan. Kasih Allah lah yang menggerakkan, ya, sehingga dia datang. Kasih Allah lah yang membuat dia berinisiatif. Kalau Allah tidak punya kasih, dia tidak akan datang. Kalau dia tidak ada kasih, dia tidak akan berinisiatif. Iya, dia tidak datang untuk menghukum, bukan. Dia datang untuk membuat keadaan menjadi baik. Dan membuat keadaan menjadi baik bagi manusia. Tidak ada jalan lain selain ya pembatasan diri, mengosongkan diri, ya, dan kemudian mengidentifikasi diri menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Satu kata kunci sebenarnya adalah merendahkan diri. Iya, ketika Yesus merendahkan diri, dia sadar dia tidak bisa datang dengan budaya surga, dengan segala kemuliaan, kesucian, kehebatannya. Dia datang menjadi manusia, bahkan lahir seperti manusia, lewat manusia, ya kan? Ya, belajar dalam segala hal, culture-nya manusia, ya, bagaimana hidup manusia. Ya, ini kita lihat kerendahan hati yang sangat luar biasa ketika tidak mempertahankan kealahannya. Apakah ketika dia mengosongkan diri, identitas Allahnya hilang? Jawabannya tidak. Walaupun dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia tetap Allah. Identitas Allahnya itu ada, tetapi tidak dalam seluruh kemuliaannya dia menunjukkannya. Ya, artinya kalau dia datang dalam seluruh kemuliaannya seperti apa gitu. Ya itulah nanti yang kita lihat pada waktu dia datang kedua kali. Dia bersedia menyangkal diri, dalam arti kata menjadi terbatas. Sangat terbatas dalam tubuh itu. Ya, dalam keadaan tubuh itu kan sangat terbatas. Apa yang bisa dikerjakan, ya kan sangat terbatas. Walaupun masih kita lihat juga sifat ilahinya, karena siapa sih yang sanggup membangkitkan orang mati kalau bukan Allah? Itu bukan manusia. Ya, ketika dia menjamah si kusta itu keilahiannya dalam tubuhnya manusia. Jadi dia tidak menjadi manusia saja lalu kealahannya hilang, enggak. Tidak kehilangan identitas kealahannya, tetapi dia membatasi diri menjadi serupa dengan manusia. Ketika orang sakit, dia sembuhkan, ya. Ketika orang kelaparan, sekian ribu orang mendengar firman Tuhan, dia berbelas kasihan dan melipat gandakan roti. Siapa manusia sanggup melipat gandakan roti dan ikan? Jadi kita lihat dia tidak kehilangan, tapi tidak memakai seluruh keberadaan kealahannya, ya. Hanya dia menggunakan sebagian dari itu untuk menunjukkan siapa dia. Tapi dia tidak imun loh, dia lapar, dia haus, dia ngantuk, dia tidur, ya. Dia juga dicobai. Dia bukan imun terhadap pencobaan, dia tidak dikenai pencobaan, tidak. Dia juga dicobai. Tapi ketika dia dicobai pun dia belajar taat.
dalam seluruh penderitaan yang harus dia derita. Karena sebenarnya hidupnya kan nggak jauh-jauh beda dengan kita. Dia miskin, kita lebih kaya barangkali karena kita tidak ada yang lahir di kandang domba. Tapi dia miskin, tidak ada rumahnya. Kuburannya pun kuburan orang lain. Keledai yang pernah dipakainya pun keledai orang yang merelakan keledai itu untuk dia pakai. Tempat berkumpul pada malam Paskah itu juga bukan rumahnya. Ya, padahal ya dia punya segala-galanya loh. Dia bisa menciptakan sesuatu tadi dari tidak ada menjadi ada. Tapi dia memakai ya rumah orang-orang yang mempercayai dia untuk pelayanannya. Jadi kita melihat bagaimana dia tidak menampakkan diri datang sebagai raja, sebagai orang kaya, sebagai penguasa, sebagai pemilik segala sesuatu, sebagai orang yang hebat. Iya, dia memilih jalan bukan dengan menggunakan kehebatan untuk memenangkan orang, tapi dia menggunakan kerendahan hati untuk memenangkan bukan saja orang, lebih banyak orang dari segala bangsa, suku di dalam dunia ini. Kalau orang-orang penguasa dunia ini kan dia menggunakan segala atributnya, kuasanya, kehebatannya. Ya, untuk apa? Untuk menarik orang lain atau menjajah orang. Iya, tapi kita melihat Yesus tidak menarik orang dengan segala keberadaan kealahannya. Dia rela menjadi terbatas. Dia memang Allah, tetap Allah ketika dia menjadi manusia, ya. Identitasnya yang asli tidak hilang, maka dia tetap Allah dan manusia. Ya, tapi dalam keberadaannya sebagai manusia, dalam tubuh manusia itu, dia sangat membatasi dirinya. Dengan tujuan apa? Supaya dunia ya mengenal dia, supaya dunia menerima dia, supaya dunia diperbaiki, supaya dunia diselamatkan, supaya dunia kembali kepada rencana Allah yang mula-mula, supaya semua orang yang percaya kepadanya kembali lagi kepada citra manusia yang sejati. Karena citra manusia yang sejati adalah memuliakan Allah. Iya. Kalau manusia kurang memuliakan Allah atau tidak memuliakan Allah, sebenarnya dia bukan manusia sebagaimana yang Allah ciptakan dari awalnya. Ya, dan pertobatan membawa manusia kembali kepada citra Allah itu, supaya manusia kembali memuliakan Allah dan hidupnya memancarkan lagi. Ya, Allah itu seperti apa? Hidupnya memancarkan kasih Allah, kebaikan Allah. Bagaimana Allah tidak mempertahankan diri tapi merendahkan diri, mengosongkan dirinya malah. Iya, dalam mengosongkan diri itu kalau orang yang sombong merasa kehilangan kehilangan harga diri, kehilangan kuasa, kehilangan rasa hormat. Iya, tapi kita melihat apa Yesus gila hormat. Kalau dia gila hormat, dia tidak akan datang ke dalam dunia menjadi manusia yang rendah. Dia bisa datang sebagai sebuah penguasa besar. Tapi kita melihat dia datang sebagai orang yang papa, sebagai orang yang sepertinya tidak hebat. Dia yang hebat menjadi tidak hebat, dia yang berkuasa seperti tidak punya kuasa, hanya sedikit kuasa yang dia tunjukkan selama dia di bumi ini. Saudara-saudara, untuk apa itu semua? Apa tujuan mengosongkan diri? Ya, apa tujuannya? Ini sangat penting. Mengapa? Kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan diri, merasakan apa yang orang rasakan. Kita tidak bisa memikirkan apa yang orang pikirkan. Karena kita masuk ke dalam hidup mereka lewat pikiran kita, tapi tidak memikirkan dari sudut mereka sendiri. Ya, dan inilah yang menjadi gap, sehingga kita kadang konflik. Ini yang menjadi gap, sehingga kita tidak bisa memahami orang lain dan orang lain tidak bisa memahami kita karena kita tidak menempatkan diri. Ya,
mengidentifikasi diri sebagai mereka. Kita hanya mengidentifikasi diri kita, ya aku dan seperti ini aku mau. Kita tidak mengidentifikasi diri sebagai mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, ya apa yang berharga bagi mereka. Iya, apa yang berharga bagi mereka. Keluarga-keluarga yang retak, di situ retaknya. Karena dia memikirkan apa yang berharga bagi dia, bagi harga dirinya, bagi kemauannya, ya menyenangkannya, dan dia tidak memperhatikan apa keinginan, ya apa kebutuhan, apa perasaan, apa pikiran daripada pasangannya. Yesus telah memberikan kita teladan bagaimana kita harus bersikap. Kalau kita ingin hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya berkat-berkat Abraham baik secara rohani, baik secara fisik, materi bisa sampai kepada orang lain. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dengan Dia sendiri yang adalah Allah tadi mengambil rupa manusia. Dia yang unlimited dalam semuanya menjadi orang yang sangat terbatas. Dia tidak kehilangan identitasnya, tidak hilang siapa dia. Walaupun dia mengambil identitas yang baru sebagai manusia. Mari kita melihat Ibrani pasal yang kedua. Ibrani 2 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Ibrani 2 14 sampai 18. Saya bacakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mari kita lihat tujuannya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya. Jadi kita melihat di sini tujuan daripada dia mengambil rupa manusia, ya, memiliki darah dan daging. Hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi pada waktu itu, memakai pakaian Yahudi, makan makanan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka. Ya, supaya sampainya dia kepada tujuan kedatangannya, yaitu untuk memusnahkan iblis. Iya, jadi kalau kita merendahkan diri, iblis tidak bisa bekerja di situ. Tapi di mana tidak ada orang merendahkan diri, tetap mempertahankan diri, ya, tidak mau mengambil identifikasi, mengambil, ya, sampai kepada menempatkan diri pada orang-orang yang dikasihi itu, maka di situ iblis akan menang. Tapi Yesus datang untuk menghancurkan iblis lewat kematiannya di kayu salib. Iya. Ini adalah satu hal yang besar, karena tanpa kerendahan hati iblis tidak akan bisa dienyahkan. Tidak akan bisa dienyahkan. Orang sombong takkan bisa lepas dari iblis. Bahkan takkan bisa mengalahkan iblis. Tapi hanya orang yang merendahkan hatinya, mempercayai Tuhan dengan penuh, ya, itulah yang bisa mengalahkan iblis, bahkan mengenyahkan iblis dalam hidupnya, atau
dalam hal yang dihadapinya. Iya, karena kita tahu bahwa iblis bersama dengan dia membawa kematian. Iya, di mana iblis datang, di situ akan ada kerusakan, di situ akan ada kematian. Di mana Yesus datang, di situ ada perbaikan. Yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan, yang gila diwaraskan. Ya. Tapi iblis datang, kemana dia datang? Maka nanti ciri-cirinya kan sederhana. Lihat, di situ kehancuran demi kehancuran atau tidak? Kalau kehancuran pasti si gelap, nggak mungkin Roh Kudus, nggak mungkin. Ya, maka waktu kita sangat down sekalipun pikirkan, ini kehancuran atau kebaikan? Karena bisanya kita hancur hati, sedih, tapi mendatangkan kebaikan. Tapi ada juga orang hancur, tapi tidak ada kebaikan di situ. Yang ada hanya kerusakan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Yesus datang untuk mengenyahkan kegelapan. Iblis datang membawa kematian bersama dengan dia karena ya di mana orang dipengaruhinya di situ akan ada kematian. Itulah sebabnya kita harus lepaskan jimat supaya hidup, bukan supaya mati. Justru dengan melepaskan apa yang dari gelap itu kita akan hidup. Kita akan hidup. Karena Yesus sendiri bilang, aku datang untuk membawa hidup. Dia bukan datang untuk membawa mati. Karena itu kita tidak perlu takut untuk melepaskan susuk atau isi badan atau apapun pegangan kita yang membuat nyawa kita ada. Justru itu yang membuat nyawa kita akan lenyap. Yesus justru datang mengalahkan iblis sehingga kematian stop. Iya, saya masih ingat waktu kecil ya, banyak kali cara-cara yang mendatangkan kematian. Berjalan sendiri pinggir jalan bisa tabrak orang, bayangkan lebar jalan ada 9 meter. Tapi kok saya yang dikejar gak ada kendaraan di mana-mana. Iya, inilah karena masih ada jalur masuk gelap itu. Jadi selalu ada jalannya untuk menghancurkan. Selalu jalannya ada untuk akhirnya membawa kepada maut itu. Iya, Yesus merendahkan diri agar maut yang ditakuti oleh orang, karena katanya tadi ada orang yang diperhamba oleh maut. Iya, akhirnya bisa berkemenangan. Dia tidak lagi diperhamba oleh maut. Iya, orang yang tidak diperhamba dosa, tidak diperhamba iblis, tidak mungkin diperhamba maut. Dan tiga-tiganya, baik dosa, baik iblis, baik maut, hanya Yesus jawaban untuk semuanya itu. Iya, kita lihat kembali kitab Ibrani ini tadi ya. Jadi kalau ada orang diperhamba oleh maut selama ini kan gitu ya. Iya, maka ia membebaskan mereka. Sehingga beruntunglah orang yang punya Tuhan, walaupun tadi kena COVID tidak takut dia untuk mati. Dan itu tidak takut itu bukan kata-kata saja. Karena banyak juga orang tidak takut mati tapi karena bodohnya. Karena dia tidak tahu kematian itu seperti apa. Karena dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya di bumi yang lain. Tapi orang betul-betul tidak takut mati oleh karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, memberikan jaminan kepada dia bahwa dia tidak akan dikenakan hukuman lagi. Tapi dia sudah diampuni, dia sudah dimerdekakan. Iya, ayat yang ke-16 tadi, sesungguhnya ia berbelas kasihan kepada manusia, keturunan Abraham. Ya. Jadi tujuan dia merendahkan diri bukan keselamatan malaikat, tapi untuk keselamatan manusia. Keturunan Abraham itu bukan keturunan Abraham secara darah saja, tapi juga keturunan Abraham secara rohani, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Iya, karena kalau kita memiliki iman yang sama dengan Abraham dan kita memiliki hidup yang sama dengan Abraham, meninggalkan hidup kita yang lama, berjalan mengikuti Tuhan dalam hidup ini, ya, maka untuk kita juga belas kasihannya itu tetap ada.
Yang berikutnya, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, kita melihat di sini bagaimana Yesus setia kepada Allah. Bagaimana dia berbelas kasihan dan bagaimana dia menjadi jembatan keselamatan, jembatan perdamaian antara manusia dengan Allah. Saya mencari-cari analogi penebusan dalam orang karo. Saya menemukan bahwa orang karo ini kalau berantem dia harus ada ayam dipotong, kalau enggak babi. Iya, baru duduk bersama dan mengadakan perdamaian. Ada darah ayam setidaknya. Jadi paling tidak ada di orang karo yang harus dikorbankan. Iya, bukan anak berunya yang dipotong. Tapi ayam yang dipotong anak beru. Iya. Tapi ini anak berunya yang dikorbankan, ini Tuhan Yesusnya yang dikorbankan. Yang menjadi perantara itu justru masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan dirinya kepada Allah, mempersembahkan darahnya, supaya terjadi perdamaian antara manusia dengan Allah. Ini harga yang luar biasa. Bukan ayam lagi, bukan babi, ya, bukan kambing, bukan yang dipotong. Tapi yang dipotong siapa? Yesus sendiri yang harus mempersembahkan dirinya supaya terjadi perdamaian. Jadi harus ada pengorbanan supaya terjadi perdamaian. Tidak ada pengorbanan, takkan ada perdamaian. Ya, ini teladan yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Dia bersedia disembelih, dia bersedia ibarat domba tadi ya, disembelih. Dia bersedia ya naik ke kayu salib untuk pengampunan dosa, supaya antara manusia dengan Allah terjadi perdamaian. Mengapa tadi orang-orang ke Papua sana bahkan mati di sana? Supaya terjadi perdamaian. Memang mereka tidak disembelih, tapi dulu berapa orang ya ke Tanah Batak, 3 orang, Munson dan lainnya dipotong, dimakan orang Batak. Supaya orang Batak itu bisa mendengar Injil dan sampai kepada keselamatan. Baru ya generasi kedua yang datang ke Tanah Batak tidak dimakan lagi oleh orang Batak. Jangan pikir dulu yang orang Batak itu hanya orang Irian Jaya. Orang Batak itu kanibal, Batak Toba itu. Orang Karo yang belum pernah menyembelih orang untuk dimakan. Iya. Tapi ketika dulu pertama kali penginjil pertama datang ke Tanah Batak, mereka dimakan. Iya kan poster? Iya ini. Supaya orang Batak ini diperdamaikan dengan Allah. Iya. Jadi bukan Yesusnya saja yang berkorban mati di kayu salib. Orangnya pun harus ada pengorbanan. Ya, jadi kalau kamu mengharapkan perdamaian dari rindu, nggak ada. Penyangkalan diri nggak ada, pengorbanan nggak akan terjadi itu. Itu mimpi saja. Iya, harus adanya pengorbanan kita semua untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Iya, pengorbanan dari segi waktu, pengorbanan dari segi tenaga, pengorbanan dari apa yang ada. Mereka tidak bisa menerima Tuhan kalau dia belum menerima kita. Kita dulu diterima. Iya, kalau dia yakin niat kita baik, dia bukan hanya percaya tapi dia menerima kita. Maka apa yang kita sampaikan akan sampai. Saya ingat ketika pelayanan di Kuala pada masa lalu ya, ada kami melayani saudara sepupu yang sakit kanker. Ya, kita berkorban. Iya, ketika dia ke rumah sakit di Medan, kami jaga anaknya. Iya, biasanya dulu ketika kami pertama datang, gelas kami cuci 7 kali. Iya, tapi ya kami mengasihi, kami menerima mereka. Kami mengasihi mereka dengan pengorbanan. Kami buat jus, kami antar. Ya mereka bisa masuk keluar rumah, lihat bahwa kita memang benar-benar bersih. Kita memang hidup, kita memang bertuhan dengan benar. Mereka boleh baca, silahkan temukan kesalahan, gitulah kira-kira.
Iya, mereka tak bisa menemukan cacatnya hidup kita, baik secara iman, baik secara moral. Dan akhirnya mereka sendiri ngomong kemana-mana, orang itu orang bertuhan. Iya, dan ketika mereka sakit cancer itu, ya kan, kita buat jusnya, iya, kita merawat mereka, kita menjaga anaknya ketika dia berobat ke Medan. Terakhir dia bilang, iya, apakah aku bisa juga menerima keselamatan lewat Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah mudah untuk berdamai. Iya, perdamaian dibayar mahal oleh Tuhan Yesus. Iya, supaya orang-orang di dunia ini juga bisa sampai kepada keselamatan, harus ada pengorbanan. Orang Belanda meninggalkan negerinya, datang ke tanah Batak walaupun dimakan. Ya, ada juga orang dari benua yang lain pergi ke Papua sana. Awal-awalnya dulu kan banyak juga di antara mereka ditombak. Iya, gigi mereka dijadikan hiasan kalung, sebuah kebanggaan bagi suku itu karena dia membunuh orang dari negara barat sana. Di mana ada perdamaian, di situ sudah ada pengorbanan. Di mana ada keselamatan, di situ ada pengorbanan. Entah itu air mata, entah itu ya hidup yang diberikan. Kita tidak bisa membagi firman Tuhan saja dengan orang. Kita harus membagi hidup. Hidup ini dibagikan. Iya, gak laku lagi hanya kata-kata. Kepada anak kita pun gak laku lagi kata-kata kalau bukan ada hidup kita yang menjadi teladan dan dibagikan bagi mereka. Kalau dia melihat pengorbanan kita, dia kan mendengarkan. Tapi kalau dia gak melihat apa-apa, bagaimana dia mendengarkan? Ya. Jadi kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kayaknya tadi ada satu ayat lagi ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi ini tadi yang dia tidak imun terhadap apa yang harus dihadapi manusia di bumi ini. Bukan manusia saja yang dicobai, dia juga dicobai walaupun dia adalah anak Allah. Dia dicobai dalam berbagai-bagai bentuk. Ketika dia lapar, ketika berpuasa, ketika dia menginginkan dunia supaya diselamatkan, iblis menawarkan apa yang dia inginkan. Kuberikan kepadamu seluruh dunia asal engkau menyembah aku satu kali saja. Saudara-saudara, dia dicobai sama seperti kita. Iya, dia dicobai. Jangan pikir dia merasa sebagai anak Allah mudah saja menjalani itu semua. Enggak, baginya juga besar itu dan berat. Iya. Coba kita lihat lagi beberapa ayat lagi, 2 ayat lagi. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, apakah Yesus tidak sempurna? Ia sempurna. Tapi dia harus membuktikan kesempurnaannya lewat hidupnya. Pencobaan itu artinya ya mengesahkan kesempurnaannya itu. Artinya enggak diragukan kesempurnaannya itu karena terbukti sebagai anak ia telah belajar. Belajar loh. Belajar. Jadi kalau Yesus sendiri terus belajar taat ya, apalagi kita. Kita harus belajar ya. Taat, iya kan? Dalam segala yang diderita, dalam segala pencobaan, karena dia kan ditolak, dia diragukan, dia dicurigai, ya, bahkan kemudian dianiaya. Dalam seluruh hidupnya itu dia belajar di situ, bagaimana dia tetap bertahan,
Bagaimana dia tetap taat, bagaimana dia tetap mengikuti apa yang Bapa katakan, bagaimana hatinya tetap dijaganya untuk tidak berdosa. Ya, bagaimana sikapnya juga tidak dijaganya untuk tidak berdosa. Ia belajar taat. Iya, itu yang dikatakan oleh kitab suci loh. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi ada banyak penderitaannya, tapi di situ dia belajar taat. Jadi penderitaan ini jangan membuat kita lari menghadapinya, lalu memiliki cara-cara pembelaan diri. Kita harus belajar dari itu bagaimana taat. Bagaimana taat, bagaimana taat dalam apa yang harus kita alami. Jadi dia belajar. Yesus belajar, masa kita nggak mau belajar? Iya, melarikan diri bukan jalan keluar. Membela diri juga tidak ada jalan keluar. Iya, tapi belajar di situ bagaimana menjadi taat dari penderitaan itu, belajar taat. Iya, dan kita lihat apa dampaknya ya. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Berarti setelah lewat pengujian. Tadinya pun dia sudah sempurna. Tapi inilah kira-kira semacam pengesahan kesempurnaan itu. Karena dia memang benar-benar taat sampai kepada akhirnya. Iya, maka ia mencapai kesempurnaannya. Menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini dampaknya, ia menjadi pokok keselamatan dan layak menjadi pokok keselamatan. Kenapa layak? Karena dia memang taat, dia memang menang sampai kepada akhirnya. Iya, kalaulah tadi sekalipun dia sempurna, tapi dalam menghadapi penderitaan itu dia kurang sempurna, ya, maka apa yang terjadi? Gagallah, dia tidak akan menjadi pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tapi karena dia menang, baik atas dosa, baik atas iblis, baik atas maut, baik atas penderitaan, dia belajar taat di situ. Dia tetap menjadi orang yang rendah hati, dia tetap menjadi orang yang submit kepada Bapa. Maka kita melihat bahwa dia menjadi pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Satu ayat lagi dari ayat 9 tadi sudah, Ibrani 4 ayat 15 sudah kita lewati. Sebentar kita lihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia menempatkan diri benar-benar seperti kita, nggak ada bedanya. Iya, dia bisa merasakan kelemahan kita. Berarti dalam keberadaannya sebagai manusia, dia betul-betul limited, benar-benar terbatas. Dia benar-benar terbatas. Dia rela terbatas. Dia rela menjadi manusia yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan originalnya siapa? Allah itu. Iya. Mari kita kembali ke Filipi pasal 2 tadi. Bahan dasar kita tadi. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya tadi serendah-rendahnya ya. Iya. Menjadi manusia, memakai baju manusia, berpikir ya, memahami pikiran manusia, memahami perasaan dan kelemahan manusia. Iya. Dia benar-benar merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi sekalipun dia membatasi diri,
ya, mengambil tadi tempat, identifikasi pada tempat manusia, tapi dia tetap taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa dampak daripada hal itu? Ayat 9, 10 dan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia ditinggikan, dihormati. Ya. Dia dikaruniakan nama yang tidak pernah sama dengan seluruh nama yang ada di dalam dunia ini. Iya, tapi dia mencapai itu semua bukan dengan membela dirinya tadi, bukan dengan menggunakan cara-cara ya manusia duniawi, tetapi dia benar-benar mengambil tempat yang terendah, merendahkan dirinya, tetapi akhirnya dia beroleh kemuliaan, ditinggikan di atas semuanya. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan dirinya, bukan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, dengan jalan menurun dia naik setinggi-tingginya. Dia menjadi pohon keselamatan tadi bagi bangsa-bangsa. Dia memiliki nama di atas segala nama. Semua lutut baik di langit, baik dimanapun di semesta, ya bahkan di sorga akan bertekuk lutut. Termasuk malaikat-malaikat akan bertekuk lutut menyembah dia. Iya, dan semua lidah akan berkata pada akhirnya nanti bahwa Yesus Kristus benar adalah Tuhan. Dia bukan manusia saja, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dengan pengakuan yang dilakukan sedemikian oleh setiap lidah, Allah Bapa akan dimuliakan. Iya, jadi kita melihat penghormatan yang diberikan kepada Yesus ini, ya, itu arahnya kepada kemuliaan Bapa. Karena hanya Bapa yang layak dipuji dan dimuliakan. Yang menjadi renungan kita hari ini, jalan mana yang kita pakai? Apakah kita memakai teladan Yesus untuk merendahkan diri, supaya kita bisa diterima, bukan dengan sinkretis ya, bukan jadi berdosa kita, karena Yesus tadi tidak berdosa walaupun dia masuk ke dalam budaya manusia. Dia tetap menjaga ya identitas dirinya yang adalah Allah, kudus, benar, adil, ya itu tidak pernah dia keluar dari sana. Tidak pernah. Satu kali pun dia tidak pernah. Sekalipun dia memakai kebudayaan manusia, baju manusia, bahasa manusia, makanan manusia, ya semua itu, tapi dia tidak terkontaminasi oleh dosa manusia. Dia tetap tidak berdosa. Saudara-saudara, jalan mana yang kita pakai? Kita ikut berdosa? Iya, kalau kita ikut berdosa, kita tidak akan bisa membawa pengaruh yang baik kepada orang lain. Tidak akan membawa keselamatan kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang maksud kita adalah supaya kita menjadi terang bagi mereka. Ya, tidak akan bisa. Allah terlalu suci untuk dibodohi dan dipermain-mainkan. Allah tidak mau. Mungkin kita pikir gitu pun bisa. Tapi Allah bilang tidak bisa. Itulah dia telah memberi teladan.
Jika kita bilang penderitaan ini terlalu berat, mana lebih berat dari penderitaannya? Jika kita bilang harus menyangkal diri, bukankah dia menyangkal diri lebih dahulu? Jika kita bilang dengan demikian aku akan kehilangan harga diri, emangnya Yesus punya harga diri mana lagi yang dia pertahankan? Tidak ada yang dipertahankannya untuk keselamatan manusia. Satu saja yang dipertahankannya, hidup yang benar, yang kudus. Relasi yang benar dengan Allah Bapa itu tetap dipertahankan. Tapi semua harga diri apa? Lahir di kandang domba. Harga diri apa? Orang mengejek dan menghina. Iya, padahal dengan satu malaikat saja dia bisa mengenyahkan semua itu. Tapi dia tidak melakukannya. Ya, kita melihat jalan yang ditempuh Yesus beda dengan jalan seluruh pemimpin yang ada di dalam dunia ini. Jalan yang ditempuh Yesus adalah jalan menyangkal diri, merendahkan diri, mengambil tempat manusia, ya, mengidentifikasi sama dengan manusia, total sama. Walaupun tidak kehilangan jati dirinya. Dan dia berhasil di seluruh dunia di mana Injil diberitakan. Orang menerima Yesus, pokok keselamatan. Dan endingnya yang harus kita lihat dari seluruh suku bahasa, semua akan berdiri di hadapannya. Tidak semua dalam arti kata seluruh suku itu, tapi ada wakil-wakil dari setiap suku di hadapan Allah. Akan menyembah Allah dalam bahasa-bahasanya. Ya, walaupun mungkin entah di surga nanti sudah ada kembali satu bahasa seperti di Taman Eden sebelum Menara Babel. Saudara-saudara, seandainya pun dalam bahasa masing-masing tapi semua bisa mengerti, yaitu karunia yang luar biasa. Semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan ketika pengakuan Yesus adalah Tuhan itu Bapa dimuliakan. Iya, ini juga saya mengerti. Jadi kalau orang belum mengaku Yesus adalah Tuhan, Bapa belum dimuliakan. Walaupun kita sudah membagi sembako waktu pandemi ya. Walaupun kita juga banyak memberi dalam pelayanan sosial. Tapi kalau orang belum sampai kepada mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, maka kemuliaan bagi Allah Bapa belum dilihat. Jadi mari ya, supaya sampai maunya kita dulu diterima. Maka evaluasi juga di rumah, kenapa suami susah kali bertobat? Tak bukannya karena Injil ini yang salah, tapi tak kitanya. Ya kan? Mengapa anak-anak kita ini sulit datang kepada Tuhan? Tak kitanya bukan contoh seperti Yesus. Ya. Kenapa orang yang kita layani kok sulit berubah ya? Tak kitanya. Ya, yang belum seperti Yesus. Bukan membagi apa yang dia punya saja, membagi dirinya, hidupnya. Iya, berbeda itu dengan memberi uang, memberi bantuan, dengan memberi hidup. Hidup ini yang diberikan menjadi bagian daripada orang itu. Dia melihat kita memberi diri, bukan memberi pemberian yang diberikan pada kita teruskan, itu satu bagian saja. Tapi bagian yang terdalam adalah Allah memberi dirinya. Kan bisa messenger terus dikirim dari sorga. Tapi ini bukan messenger lagi, bukan malaikat, bukan nabi. Ya, tapi dirinya yang dibagikan. Dirinya yang diberikan. Dirinya yang diremukkan, ya, bukan roti perjamuan kudus itu saja yang diremukkan, dirinya yang dia harus benar-benar berikan untuk supaya sebanyak mungkin orang bisa sampai kepada keselamatan. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau adalah teladan. Bagaimana Engkau mengasihi manusia. Engkau meninggalkan semua kemuliaan-Mu, status-Mu yang hebat di sorga. Engkau benar-benar ya Tuhan, datang ke dalam dunia menjadi rupa manusia, menjalani hidup manusia, supaya dengan demikian Engkau bisa menjangkau manusia dan menyelamatkannya. Tuhan, berbicaralah kepada kami, bagaimana kami mempraktekkan ini masing-masing. Bagaimana kami merendahkan diri, bagaimana kami menyangkal diri, bagaimana kami mengidentifikasi diri pada posisi orang yang ingin kami menangkan bagi Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Tuhan yang suci akan mengajari kami semua bagaimana kami mempraktekkan firman ini dalam seminggu ke depan ini dalam hidup kami. Supaya sungguh ya Tuhan, teladan-Mu itu kami teladani. Dan kami juga, mungkin dari kami tidak diminta nyawa kami sampai di kayu salib, tapi sampai tingkat tertentu Engkau mau supaya kami menyerahkan hidup kami, harga diri kami, semua pembelaan diri kami ke bawah kaki salib Tuhan, supaya kami menjadi kosong, supaya kami menjadi nol. Kami memang bukan siapa-siapa, dan Engkaulah Allah yang memakai kami dalam keadaan kosong itu, karena dengan demikian Engkau dapat mengisinya dengan apa saja yang Tuhan mau. Memberikan kami kemampuan, memberikan kami kuasa juga, memberikan apa yang perlu untuk memenangkan orang, memberikan hikmat, memberikan ya Tuhan, supaya hati orang menerima kami dan menerima berita yang kami sampaikan. Mari Tuhan berkatilah kami, supaya kami bukan saja mengerti dunia penginjilan di luar sana yang perlu pengorbanan yang begitu besar, yang perlu kami dukung, tapi itu juga menjadi identifikasi kami. Kami tidak mempertahankan apapun, cuma menjaga diri kami, keaslian diri kami di dalam Tuhan, bahwa kami adalah milik Tuhan, identitas yang jelas yang tidak akan pernah diambil dari diri kami. Dan supaya lewat hidup kami, orang lain akan melihat Tuhan dan sampai kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, supaya bukan karena kami orang tidak sampai kepada keselamatan, tapi biarlah sikap hidup kami, kelakuan kami, nilai-nilai diri kami yang tidak lagi kami pertahankan, dapat membawa orang kepada keselamatan. Biarlah Engkau sendiri meneruskan firman-Mu ini ya Tuhan, kepada kami semua. Biarlah kami semua menjadi berkat, supaya berkat Abraham yang telah kami terima, baik secara rohani, baik secara jasmaniah dengan kecukupan yang Tuhan beri, bisa kami teruskan juga kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini, entah itu tetangga kami, saudara kami, keluarga kami, orang-orang terdekat dengan kami, termasuk keluarga dekat anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan ada atas kita, supaya kita beroleh kemenangan dalam hari-hari yang akan datang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati ya yang di rumah.